Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azmi Diana dengan NIM 25109112200035. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fisiologi jantung dengan topik jantung tidak pernah berhenti bekerja. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Kira-kira teman-teman sendiri pernah berpikir nggak kalau jantung itu terus bekerja tanpa berhenti? Bahkan di saat kita sedang makan, sedang tidur, sedang bermain, sedang tertawa, ataupun melakukan aktivitas lainnya, jantung itu tetap terus berdetak tanpa berhenti. Dan yang lebih kerennya lagi, sebagian besar waktu yang kita habiskan untuk menjalani kegiatan sehari-hari itu, kita tuh sebenarnya nggak sadar kalau organ jantung ini sedang bekerja keras untuk mempertahankan kehidupan kita. Oke, jadi kita mulai bahas ya teman-teman. Jadi di dalam fisiologi sendiri, jantung itu berfungsi sebagai pompa utama tubuh. Nah, setiap menitnya jantung itu memompa sekitar 5 liter darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung dalam waktu 24 jam, jumlahnya itu bisa mencapai ribuan liter darah yang dipompa oleh jantung. Dan menurut saya sendiri yang paling menakjubkan dari jantung ini adalah jantung itu bisa menghasilkan impuls listriknya sendiri tanpa bantuan dari otak ataupun dari bagian tubuh lainnya. Oke, jadi yang pertama, jantung itu mempunyai semacam kelistrikan yang dimana kelistrikannya itu terdiri dari beberapa komponen. Jadi komponen pertama itu ada SA node atau nodus SA. Nodus SA sendiri merupakan singkatan dari nodus sinoatrial, yang dimana nodus sinoatrial ini berfungsi sebagai pacemaker utama dalam tubuh kita. Nah, nodus SA ini dia bekerja untuk menghasilkan impuls listrik sehingga jantung itu bisa berdetak secara ritmis ataupun iramanya itu teratur. Jadi bahkan tanpa kita sadari pun si jantung ini bisa berdetak sendiri karena ada sistem yang bekerja dan mengatur kelistrikan jantung tersebut di dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya, kalau misalnya nih, kita lihat dari segi fisiologinya, proses denyut jantung itu sebenarnya kompleks ya teman-teman. Jadi, alurnya itu yang pertama dari nodus sinoatrial yang memberikan impuls, kemudian impulsnya itu menyebar ke atrium kanan dan juga atrium kiri. Selanjutnya, dia berjalan ke nodus AV atau nodus atrioventricularis dan dilanjutkan berjalan ke berkas His. Kemudian dari berkas His disebarkan lagi ke serabut Purkinje. Nah, dari serabut Purkinje akhirnya si impulsnya itu berjalan menuju ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri. Nah, ketika si impuls dari nodus SA tadi sudah sampai di ventrikel kanan dan juga ventrikel kiri, maka ventrikel kanan dan ventrikel kiri ini akan berkontraksi dan itu akan menyebabkan jantung itu berdenyut. Nah, semua proses itu harus dilakukan secara sinkron ya teman-teman. Kalau misalnya nih, ada salah satu dari bagian kelistrikan tersebut yang bermasalah, maka nanti itu akibatnya akan fatal ke tubuh kita. Jadi kayak nanti tuh ada semacam gangguan konduksi atau gangguan kelistrikan yang ada di jantung kita. Nah, kalau misalnya gangguan itu terjadi, maka nanti akan berpengaruh ke irama jantung kita. Contohnya itu adalah aritmia. Nah, terus jantung itu juga menyesuaikan nih kerjanya itu dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau misalnya nih kita lagi olahraga, yang dimana itu kita tuh memerlukan banyak oksigen. Nah, ketika tubuh kita dalam keadaan habis olahraga, maka denyut jantung kita itu akan berdetak lebih cepat. Supaya apa? Supaya bisa memasukkan oksigen lebih banyak ke dalam tubuh kita. Oke. Menurut saya, semakin kita mempelajari dan memahami dari fisiologi jantung sendiri, semakin terasa bahwa tubuh manusia itu benar-benar luar biasa. Jantung sendiri bisa berdetak sekitar 100.000 kali perharinya tanpa kita sadari. Dan hebatnya lagi, organ sekecil itu bisa mempertahankan kehidupan seluruh tubuh selama puluhan tahun, atau selama hidup kita. Kadang kita menganggap bahwa detak jantung itu merupakan hal yang biasa. Padahal di balik satu detakan saja. Padahal di balik satu detakan saja, ada begitu banyak proses fisiologis yang terjadi secara sangat teratur. Buat saya pribadi, belajar sistem kardiovaskular ini bukan cuma soal hafalan anatomi maupun fisiologi, tetapi juga lebih menghargai bagaimana tubuh manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail dan juga sangat sempurna. Dan dari pembahasan materi tadi, saya menyadari bahwa tubuh manusia itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Semakin dipelajari, justru semakin terlihat betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan seluruh bagian yang ada di tubuh kita. Terus juga bagaimana satu organ itu bisa bekerja tanpa henti sejak kita lahir sampai akhir hidup kita. Dan menurut saya itu benar-benar luar biasa dan itu salah satu bukti kebesaran dan kesempurnaan penciptaan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, belajar fisiologi sendiri bukan hanya tentang memahami mekanisme tubuh, tetapi juga belajar untuk lebih bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.